Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada kesempatan malam hari ini kita bertemu lagi, berbincang-bincang lagi dalam podcast bersama Anti Oligarki, Salwa Media, dan teman-teman yang lain yang merilai acara ini. Dan mudah-mudahan teman-teman yang ada di rumah tidak kaget atas berita yang terbaru terkait kemarin memang sudah diberitakan oleh berbagai media tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang bermasalah, dianggap bermasalah. Dan yang ngomong bermasalah ini bukan hanya masyarakat secara umum, tapi ada juga dari anggota Mahkamah Konstitusi sendiri yang secara gamblang menyampaikan ada kejanggalan. Nah, untuk itu kita akan bahas pada malam hari ini dengan perspektif yang berbeda bersama dengan tokoh kita yang seperti biasa live-nya malam-malam dengan Pak Mursalin dari KISDI. Ya Pak ya? Ya. Dari CSIL. Dari CSIL. Ya, KISDI. Ya. Dari KISDI dan CSIL. Beliau ini jabatannya banyak. Ya Pak, yang pertama saya ingin bertanya tentang yang pertama sekarang sudah tidak terlalu kaget karena memang sudah kemarin kan, tapi menimbang putusan kemarin kan akhirnya terjadi gejolak baik di politik, di partai politik maupun di masyarakat secara luas. Terbukti dengan setelah putusan MK itu langsung kemudian ada bakar-bakaran di depan Mahkamah Konstitusi, demo. Beberapa daerah juga melakukan hal yang sama, gitu. Tapi di sisi lain ada juga yang kemudian langsung mendeklarasikan bahwa si ini akan menjadi cawapres itu. Nah, melihat dinamika seperti ini apa? Yang pertama tanggapannya Pak Mursalin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus merasa prihatin karena negeri kita ini dalam proses kehancuran dirusak oleh orang-orang yang bernafsu tanpa memikirkan tentang hukum ataupun etika-etika politik, etika-etika bernegara. Jadi bagaimana tidak, saya berani mengatakan seperti ini karena semua para ahli hukum bisa menunjukkan bagaimana MK itu mengeluarkan sesuatu keputusan yang tidak pada tempatnya. Oke. Sudah diingatkan dari dulu bahwa menerbitkan satu undang-undang baru, peraturan baru itu bukan domain dia. Oke, betul. Ya, Mahkamah Konstitusi itu kan kedudukannya kan hanya menguji dan apabila ada hukum-hukum yang diterbitkan oleh DPR, DPR ya. Nah ini itu boleh diuji misalnya kayak IKN atau kayak Omnibus Law. Lepas dari itu pun dia masih bermain dengan curang-curang MK, tetapi itu pada jalurnya. Nah sekarang ini kan menguji yang mestinya harusnya menolak. Ada permintaan dari katakanlah ada beberapa partai PSI dan Partai Garuda dan perorangan disebutkan terakhir seperti itu. Iya. Untuk minta MK itu memberikan kewenangan, memberikan keputusan untuk pengajuan umur presiden capres dari 40 menjadi 35. Iya. Nah, tetapi sebenarnya kan para pemerhati itu kan melihatkan bahwa memang bisa jadi jangankan 35 mau 30 itu pun tidak ada masalah, tetapi yang sudah menjadi undang-undang itu kan 40. Ya. Bahwa kalau ingin dirubah seperti itu ya bisa mengajukan proses melalui DPR. Ya. Kalau DPR kemudian merubah seperti itu, ada keberatan dari
masyarakat, kemudian mengajukan minta ada uji material dari MK, baru diuji. Ini kan enggak, ini langsung dari apa itu partai, ya. Partainya pun juga tendensius. Mengapa tendensius? Karena yang menjadi ketua partai baru itu katakanlah kan Kaisang. Yang diuji itu adalah minta kakaknya Gibran untuk sedang digadang-gadang untuk menjadi cawapres. Iya. Maka caranya ya maka merengeklah kepada pamannya kan. Kalau orang mengatakan ini hukum keluarga ini, mahkamah keluarga ini, mereka pada pamannya, paman, tolonglah ini. Apa itu bisa jadi begitu ya. Bisa jadi seperti itu katakanlah itu. Nah, nampaknya para penegak hukum ini masih belum banyak bereaksi terhadap ini, karena mereka yakin bahwa tidak mungkinlah MK itu gila lah akan melakukan keputusan itu. Nah, faktanya MK itu memberikan keputusan memang membatalkan, tidak apa namanya, tidak menyetujui untuk itu. Orang masih melihat waras lah MK gitu. Jam 10 sampai jam 3 masih waras Pak. Iya, tapi kemudian sore hari menyatakan ada apa namanya novum atau apa itu ya gugatan juga dari Almas Saku Biru. Iya, itu ada khusus bahwa Almas Saku Biru itu kan dia meminta supaya itu dikabulkan, walaupun dia menyatakan alasannya kenapa ya, saya termasuk orang pengagum Gibran. Lugu ya dia. Dan itu digodok lah. Jujur Pak. Orang jujur. Orang jujur itu orangnya artinya polos yang tidak layak untuk dipergunakan secara hukum. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena para tokoh mengatakan tidak ada legal standingnya. Dia sebagai siapa gitu loh. Kalau tadi secara partai oke lah, walaupun partainya partai yang masih baru dan mungkin belum lolos dalam apa itu PT misalnya itu. Nah ini yang menjadikan kemudian pecah, ya. Suasana pecah, mengatakan bahkan jangankan orang di luar, hakim sendiri, iya betul. Si siapa, Saldi, namanya Saldi Isra yang Saldi Isra, Saldi ini Arif dia Hidayat. menampakkan wajah yang sangat sedih sekali. Ini ada yang tidak masuk akal ini. Kenapa apa itu kita ini selama ini tidak pernah memutuskan sesuatu dalam hanya hitungan jam gitu. Padahal kan mestinya bergodok berminggu-minggu, berbulan-bulan. Ini hanya hitungan jam, dan itu anehnya memang setelah masuknya ketua MK itu entah break dari mana, mungkin ada yang bisikin gitu, pokoknya diajak itu sampai akhirnya memutuskan seperti itu. Nah, maka terjadilah prahara yang dikhawatirkan ini akan menjadi satu gesekan di antara, karena ini kan kepentingan ya. Banyak yang partai-partai berkepentingan protes, ya. Mengapa kok itu disetujui, termasuk yang sini bukan protes, tapi seolah-olah sudah tahu nanti keputusan MK apa, sudah siap di mana-mana untuk melakukan deklarasi terhadap capres Prabowo dan Gibran. Kita lihat spanduk di mana-mana di Bekasi itu, ya. Namanya partainya si pendekar hukum siapa namanya? Fahri Hamzah ya. Partai Gelora. Dia sudah memasang di mana-mana, seolah-olah dia tahu nanti bahwa nanti persoalan Gibran ini pasti akan sedagul. Ini memang aneh sih, memang aneh dari awal. Negeri kita ini gila benernya. Tidak ada patokan satu yang dihormati, yang konstitusi secara hukum gitu ya. Nah, sehingga mereka ini memprediksi tidak akan berani Prabowo kemudian dia mengabulkan si Gibran, walaupun sudah digol di MK, kemudian mendeklarasikan itu. Tetapi sekarang ini siapa sih yang takut? Orang kan pemberani semua gitu. Mau dikecam masyarakat kayak mau ini kayak. Faktanya mereka itu sekarang malam ini pun bergerilya kayaknya. Bergerilya karena kan ini bisa masalah ya. Pasukan di KMI namanya ya. Nah, itu kan dia melihat bahwa ini akan
masalah kalau Golkar tidak diikut sertakan. Karena Golkar ini adalah yang dari lama sejak awal digadang-gadang juga kemungkinan menjadi cawapres. Golkar sebagai partai besar kan sudah mengamanatkan si Erlangga untuk menjadi capres, tetapi faktanya kan dia tidak melakukan itu. Kok ini sekarang tahu-tahu malah Gibran bisa marah ini. Nah, akhirnya Agung Laksono kan ada perkataan bahwa akan memberikan sinyal Prabowo cawapresnya dari Golkar. Siapa ya? Erlangga si Gibran disulap lah katanya malam ini dia akan dilantik menjadi wakil Golkar dan langsung menjadi tim. Ini kan meskipun belum ada di media ya, ini mungkin ya. Iya mungkin ya. Ini kan kita ini kan bicara yang lebih dulu kita ini di Jakarta gitu. Semoga dengan omongan ini kemudian tidak terjadi kan kita yang sampaikan seperti ini. Kalau enggak ini kan gila ya, artinya partai itu banyak yang gila gitu. Coba bayangkan ada satu partai yang kemudian menjadikan ketuanya yaitu Kaisang ya, mendadak menjadi ketua, di mana orang tahu dia bicara saja masih latihan, ngomong kadang nggak pura-pura bodoh ya, nggak ada contohnya bahwa di atasnya tuh pinter kan. Nah jadi ini kan gila, termasuk ya partai-partai yang sudah menjadi pasien. Nah ini banyak orang memprediksi tidak akan berlalu. Bahkan ahli hukum Yusril Islama Hendra mengatakan bahwa sebaiknya Gibran jangan dululah karena tahu ada masalah ini persoalan di MK itu. Iya. Nah, jadi itu saya kira yang cuma sekilas gambaran tentang kehebatan MK ya, melakukan perusakan terhadap konstelasi hukum yang mereka itu pada ahli hukum, tapi kan hukum itu sekarang sudah tidak ada artinya ya, karena bisa dipolitisi atau politik jadi tarikan olah surat hukum dan sebagainya. Iya. Memang ada tadi beberapa yang mungkin saya sedikit lebih soroti lagi ya terkait putusan ini. Memang yang pertama tadi disebutkan juga oleh Pak Musa, ada 2 hakim MK yang sekarang ini secara terang-terangan menyampaikan bahwa agak aneh putusan MK yang sekarang ini soal pengabulan usia 40 tahun atau di bawahnya asalkan sudah menduduki jabatan publik dengan sistem pemilihan. Nah ini kan sebenarnya sudah sangat mengerucut pada titik tertentu, dan 2 hakim ini namanya Saldi Isra yang satu, yang kedua namanya Arif Hidayat. Nah ini tentu nanti akan berpotensi juga untuk terpecah juga nanti di MK ini bisa jadi. Dan kalau MK sampai terpecah, nanti tentu kita berharap Mahkamah Kehormatan Dewan Etik MK nanti bisa melihat ini dan menegur Ketua MK yang sekarang ya, Pak Anwar Usman, ini untuk segera ditegur oleh Dewan Etik karena 2 ini sudah mulai ngomong nih. Nah, artinya seharusnya ini bisa menjadi pertimbangan oleh Dewan Etik untuk mempertimbangkan, apalagi kalau kita lihat historisnya ya, kita lihat bagaimana para tokoh pakar hukum menggugat undang-undang IKN ditolak oleh MK, menggugat undang-undang presidensial threshold itu bahkan Refli Harun dan pakar-pakar yang lain ditolak, tidak diperhatikan. Terakhir Omnibus Law, para pakar profesor doktor yang menjadi saksi ahli Pak Rizal Ramli datang juga mewakili buruh kemarin, ditolak juga. Nah ini dari seorang mahasiswa Universitas Negeri Surakarta datang membuat pengaduan atau uji materi tentang batas usia, hasilnya kok bisa diterima. Nah ini kan keanehan yang harusnya dilihat oleh Dewan Etik atau yang ada di MK untuk supaya melihat ini. Nah kemudian ini poin yang kedua Pak, saya pikir ini mungkin Pak Mursalin juga bisa melihat ya, apakah ini salah satu memang sudah benar apa yang disampaikan masyarakat, bahwa kan tersebar di masyarakat bahwa MK itu sekarang singkatannya bukan Mahkamah Konstitusi tapi Mahkamah Keluarga. Artinya apakah ini benar-benar
sudah sejalan dengan agenda keluarga ini untuk memuluskan Ya. dalam tanda kutip Gibran. Ya. Dan kita tahu ya, arena politik kita yang sekarang ini kan Gibran masih PDI, PDIP ya kan. Sementara PDIP sudah mengantongi Ganjar sebagai capres. Nah, konstelasi ini kira-kira gimana Pak Salim melihatnya? Ya, jadi kita melihat jangan dari sisi itu, tetapi memang sejak lama ini ada rezim yang panik. Oke. Jadi logika hukum, logika etika di dalam tengah-tengah negeri kita ini sudah tidak diperdulikan. Yang penting bagaimana bisa memimpin kekuasaan. Karena dengan kekuasaan dipegang dengan tangan besi, dia mau lakukan apapun. Kemudian masyarakat yang mau protes mau apa? Ya, mau di penjarain. Jadi ini sudah sangat mengerikan sekali. Nah, sehingga pengawuran ini, Ya. saya melihat bahwa ini yang penting untuk mencapai kemenangan, daripada mereka itu melihat ada satu sosok calon pemimpin yang diidam-idamkan rakyat yang nampaknya bisa membantu merubah kondisi seperti ini. Dia melihatnya itu secara negatif. Ini kalau kami tidak megang kekuasaan, kami akan dihabisi. Itu adalah perasaan-perasaan orang yang berdosa, perasaan orang yang bersalah. Ya. Nah, sehingga sebenarnya logika-logika yang sekarang sedang ingin disampaikan, fakta-fakta hukum tentang MK itu kecil bagi mereka gitu. Ya. Nggak ada peduli lagi bahwa ini kejar tayang tanggal 19 harus sudah daftarkan, ya kami bisa menyelesaikan siapa nanti wakilnya. Sudah tidak dipedulikan lagi. Misalnya Golkar, P3 atau siapa PAN, misalnya mau protes itu. Kamu jangan diam, ya jangan banyak ngomong ya. Kamu punya masalah ini. Nanti kamu saya saling sandra ya, saling sandra. Kan itu kan. Iya, Bacanya seperti itu. Tetapi kasihan masa di grassroots di partai-partai itu seolah tidak bisa bicara apa-apa. Nah, maka ini yang harus diketahui. Ini kalau sampai terjadi pemilu benar ini kan mereka kan gerbong-gerbong kosong semua. Itu yang menyebabkan mengapa mungkin maaf nih semua orang melihat kedatangan salah satu capres ke daerah-daerah itu didatangi oleh jumlah yang sangat masya Allah, tidak akan bisa ditiru oleh partai-partai yang lain itu. Nah, ini artinya ada satu kemarahan. Jadi tentu bagi yang mengusung capres salah seorang yang dianggap memberikan harapan ini, dia tidak peduli terhadap mau MK, mau apa itu namanya, mau majukan Gibran kayak mau apa, ada ketakutan karena juga paling ya bisa ditebak lah ya. Nah, tetapi yang paling dikhawatirkan kalau dibiarkan ini seolah melakukan kecurangan seperti ini, ya, kemudian tetap masih memegang kekuasaan ini, dia bisa akan menyusun kebohongan, penipuan berkuasa untuk melakukan ketipuan ini yang harus diwaspadai. Kita tentu tidak akan bisa mengatakan membuktikan bahwa dulu pilpres itu yang menang siapa ya. Tetapi semua orang cuma diam saja, banyak bukti-bukti ya. Nah, sekarang orang-orang itu ternyata tidak ada tobatnya, bahkan terus ya. Iya. Dengan rasa gembira setiap pemilu, ulang tahun, joget-joget dan lain sebagainya. Ini yang kita berdoa semoga saudara-saudara kita yang masih kalap itu syukur insaf lah gitu. Jadi sekali lagi ini tidak mengkhawatirkan tentu bagi salah satu calon yang sudah solid gitu terhadap kecurangan masalah Gibran ini. Tetapi bukan berarti pelanggaran hukum ya, mengacak-ngacak hukum ini dibiarkan. Ini yang tentu tidak terima. Saya dengar kemarin preskon dari misalnya Partai Demokrasi gitu juga mengatakan dia tidak mau ribut-ributan, tapi cobalah kalau memang berani sampai mengumpulkan itu, nanti mereka akan melakukan perjalanan terhadap DPR dan sebagainya. Jadi semua lapisan ini mau dirusak ini. Nah, inilah yang kita khawatirkan. Iya. Mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Mursalin tadi, kalau saya gamblangkan lah ya, satu calon ini kan memang
musuh bersama ya di antara para penguasa yang hari ini. Dan ini terkonfirmasi sebenarnya dengan apa yang disampaikan oleh penggantinya Pak Joni G. Plate. Siapa namanya itu? Nah, lupa ya, Ari. Nah itu kan sempat keceplosan bahwa siapa yang menang pilpres nanti musuhnya akan dipenjara. Nah ini kurang lebih kan sebenarnya itu menggambarkan bahwa sekarang ini ada dua kubu sebenarnya, bukan 3 kubu ya. Ada 2 kubu yang memang saling adu kuat ini. Dan memang ini menjadi pertaruhan besar untuk ke depan, karena kita pikir ya bahwa kalau ini terus dibiarkan ya tentu ke depan ini akan semakin bahaya. Yang pertama misalnya ya, sekarang ini Pak Jokowi ini sedang ada di Cina. Dan kemarin kita tahu oleh-oleh dari Cina sebelumnya adalah soal peta IKN itu semuanya diserahkan ke Cina ya. Kemudian yang kedua bahwa pendirian rumah sakit swasta itu beberapa itu boleh didirikan. Makanya kemarin dari kesehatan juga akan berspek up. Nah, kira-kira oleh-oleh apa lagi? Saya pikir oleh-oleh dari Cina itu tidak pernah menggembirakan rakyat. Iya. Jadi begini ya, kita ini kalau mau mengoreksi kebijakan itu, itu sangat lemah sekali. Karena tadi saya katakan tadi logika ini kita seperti diabaikan semua. Nah sehingga memang maka itu banyak kelompok yang satu-satunya jalan merubah Indonesia itu ya dengan mengganti kepemimpinan. Nah cuma saja sekarang ini kan ada penggantian kepemimpinan itu kan ada 2, masih terpecah jadi 2. Bukan terpecah kalau saya lihat, memang masih ada yang ingin mengupayakan dengan cara-cara. Tentu dia berharap terhadap perubahan itu dari pilpres, karena nampaknya ada harapan ada seorang pemimpin yang bisa dianggap memecahkan persoalan bangsa. Tapi ada banyak kelompok-kelompok masyarakat senior tidak bisa lalu menunggu itu saja. Artinya betul menunggu itu, tapi masalahnya jabatan presiden itu dari sekarang ini masih ada 1 tahun sampai bulan akan datang ini. Nah sedangkan setiap hari itu melakukan suatu hal yang seperti sekarang tadi katakan ke Cina, ya ke Cina nanti membuat gol-gol apa lagi gitu loh. Padahal di dalam negeri sedang genting-genting, bukan genting-gentingnya, ya sedang sibuk orang mempersiapkan pendaftaran pilpres dan sebagainya. Itu tidak peduli. Seolah mereka akan tahu itu. Jadi sekarang mencari-cari untuk bagaimana kalau bisa memegang paksa melanjutkan kekuasaan, ya, atau dengan cara mencarikan penguatan-penguatan dari negeri yang lain. Mungkin jangan-jangan mungkin cari uang misalnya, cari uang untuk persiapan kemenangan pilpres ini gitu loh. Ini yang kita khawatir. Maka salah satu-satunya cara adalah menghentikan. Menghentikan. Kalau sampai tidak bisa menghentikan, kita artinya kita tetap berjalan pilpres ini tetap dengan jangan sampai mengganggu pesta rakyat yang sudah kita saling melakukan menunggu ini, itu jangan sampai. Jadi saya kira mungkin ini, maka masyarakat yang ingin selalu menghentikan dia karena memang sudah keterlaluan. Jadi tadi dikatakan bahwa IKN lah, Omnibus Law lah, itu kan sudah tidak punya kekuatan apa-apa. MK itu sudah tidak punya kehormatan apa-apa karena undang-undang Omnibus Law itu kan MK sudah bersidang dan disetujui, kok masih ada tunggu 2 tahun ya. 2 tahun belum selesai, maka kemudian ini dilakukan di Perpu. Ini kan Perpu ini tadi sebenarnya pada saat itu sudah disampaikan, ini adalah orang yang sudah mau jatuh lemah kemudian bikin rame. Tetapi ternyata berhasil. Jadi masyarakat ini memang masyarakat baik. Maka satu-satunya saya khawatir kalau semena-mena seperti ini bisa menimbulkan revolusi, ya, bisa menimbulkan satu kemarahan. Kita belum tahu aja reaksi besok. Apakah kemudian capres ini mendaftarkan dengan memanfaatkan celah si Gibran ini tidak terjadi apa-apa, saya wallahu alam. Jadi
kayak gitu. Dan memang sebenarnya kita menunggu juga karena ini kan tinggal tanggal 19 2 hari lagi. Dan mau nggak mau saya pikir besok ini tanggal 18 ini menjadi hari penentu untuk kemudian deklarasi ini Pak. Dan kita tahu besok jam 10 PDIP mau deklarasi cawapresnya siapa. Dan saya pikir Pak Prabowo juga akan segera besok deklarasi. Nah, kita sambil melihat, menunggu, dan mudah-mudahan apa yang kita khawatirkan bersama bahwa ini semua adalah skenario oligarki itu tidak terjadi. Seandainya, nah ini pertanyaannya, seandainya ini benar terjadi, apa yang kita pikirkan ya, saya pikir rakyat juga sudah paham kan. Maksudnya terjadi mendaftar. Iya, maksud saya adanya MK meloloskan ini kan, ini kita sudah paham semua arahnya bahwa Gibran jadi wakilnya Pak Prabowo kan, dugaan kuat kita seperti itu. Kalau besok beneran terjadi seperti itu sesuai skenario mereka, nah kira-kira apa rekomendasi buat rakyat? Ya jadi begini, sebelum rekomendasi untuk rakyat itu nggak usah direkomendasi, sekarang sudah tahu. Cuma masalahnya ini yang kita ketawa-ketawa aja ya, melihat Golkar, melihat PAN, melihat P3 yang jelas dia mempunyai orang-orang yang cakap-cakap, yang pengalaman politik dan mungkin dia dokter dan sebagainya itu ya. Itu mereka kok tahu-tahu menyetujui seorang Gibran. Ya kalau kita Gibran ini misalnya orang yang baru pulang kuliah dari Belanda, selama ini menulis buku dan sebagainya, oke lah ini. Tapi orang yang cengengesan kayak gitu ya, itu menyetujui partai-partai ini, hina bener partai-partai ini. Ya, Golkar, PAN, apa tadi kan menurut saya hina bener. Ya. Saya hina ini mengatakan bahwa Anda itu luar harusnya biasa, lebih tinggi ya, gitu standarnya. Standarnya harusnya lebih sekali. tinggi. Seperti ini ada apa? Kan itu mau menunjukkan apa itu keburukannya. Bahwa apa hanya mengandalkan, oh ini kan anaknya, bapaknya seorang politikus besar misalnya. Kan enggak, kan orang selama ini rakyat ini protes ini memakzulkan dia karena apa itu katakanlah kebrengsekan rezim ini ya, melakukan melanggar hukum, ya, masalah rentang ada misalnya itu. Dan ini partai ini artinya kan dia mendorong ya, meneruskan kepada penguasa yang gagal ini. Jadi kalau secara gentleman kemudian tarung, ya secara logika ya, kalau rakyat ini masih banyak yang nggak ditakuti kan, insya Allah kalah ya, insya Allah kalah. Kecuali kemudian mereka melakukan kecurangan dan yang dicurangin juga ikhlas dalam kecurangan, maka itu tentunya kita semoga orang-orang baik yang mendukung pada calon yang baik itu jangan ikhlas untuk dibohongin. Maka harus pinter-pinter dari sekarang nyari DPT ini nggak ditipu lah, bagaimana prosesnya pemilihan tidak ditipu untuk ini memang namanya pasrah itu bukan berarti pasrah ya udahlah ya. Di dalam Islam itu kalau namanya pasrah kepada Allah harus mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Allah nyuruh jihad, Allah menyuruh menegakkan keadilan, tegakkan keadilan. Jadi seperti itu. Nah, inilah harus bangkit rakyat ini untuk menegakkan kebaikan itu, bukan berarti pasrah. Sedangkan di sana orang-orang pengen ngajak edan bareng ini. Ya, kita gila, ayo kita akan gila-gila. Ini kalau kita tidak menolong negeri kita ya akan hancur semua. Kita besok lihat apakah masyarakat terjadi protes terhadap pelanggaran hukum dari MK. Menurut saya kita jangan terjebak menilai apa hasil hukum MK, tetapi mereka harus dituntut keadilan karena melakukan apa itu pelanggaran hukum yang ada di Indonesia. Jadi ada nggak kita yang menuntut dan melihat kekeliruan MK cara mengambil keputusan tentang cawapres ini? Iya. Dan saya pikir apa yang dilakukan MK ini sekali lagi mengkonfirmasi bahwa nampaknya Pak Jokowi ini semakin lama semakin ugal-ugalannya, terutama soal hukum. Bagaimana atas nama, atas dalil proyek strategis nasional segala cara dilakukan untuk rempang dan sampai sekarang masih berjalan. Atas nama investasi IKN